Halo semua, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan nama saya Kevin Gunawan dengan NIM 411241145, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan teknik rancangan jaringan untuk PT Innova menggunakan Cisco Packet Tracker. PT ini merupakan sebuah perusahaan dengan latar belakang startup yang sedang berkembang dengan dua gedung kantor utama, yaitu di gedung A dan di gedung A dan gedung B yang terpisah secara geografis. Untuk mendukung operasional, rancangan ini berfokus pada pembangunan infrastruktur jaringan. Nah, memiliki redundancy link, keamanan melalui segmentasi VLAN, serta optimasi performa menggunakan Quality of Service atau QoS. Nah, mari kita lihat implementasi aktualnya. Saya menggunakan topologi master, di mana gabungan antara eh, topologi hybrid untuk mesh star, di mana mesh dan gabungan dengan star. Nah, pada implementasi aktual ini, desain topologi yang saya gunakan untuk membangun ini totalnya yang digunakan adalah 11 perangkat. Yang pertama itu terdiri dari 3 router, di mana saya menggunakan router 291A1, di mana untuk satu gedung router A, dan satu lagi gedung router B, dan satu lagi sebagai router ISP. Lalu yang kedua adalah 2 unit switch, switch A, lalu switch B, untuk mendiskusikan akses lokal di masing-masing gedung. Lalu yang ketiga adalah 2 unit server di gedung B1 dan di gedung A1. Lalu yang keempat adalah 4 unit PC, yaitu untuk PC manajemen di gedung A dan PC staff di gedung A. Lalu demikian juga yang sama di gedung B. Nah, efisien ini diperkuat dengan penerapan dua server utama, yaitu server A dan di gedung A dan di server B di gedung B. Masing-masing server dikonfigurasikan secara stimulan untuk melayani 3 layanan sekaligus, yaitu DNS, HTTP, dan FTP. Nah, untuk koneksi fisiknya ini kita menggunakan kabel string tube yang warna hitam. Ini untuk string tube digunakan untuk menghubungkan end device ke switch. Nah, dari end device ke switch, lalu dari switch ke router menuju subrouter menggunakan metode router on stick dengan mode tuning. Lalu yang berikutnya, kami juga menggunakan kabel DCE yang berwarna merah. Digunakan untuk jalur WAN terhadap jalur utama, langsung antara router A dan router B menggunakan routing OSPF. OSPF. Setelah jalur cadangan menuju router ISP menggunakan routing RIP. Untuk skema pengimplementasi IP dan VLAN, untuk mempermudah manajemen dapat meningkatkan keamanan jaringan, saya menerapkan segmen VLAN di gedung A dan di gedung B dengan VLAN 10 untuk manajemen dengan subnetnya itu 192.168.10.024 di gedung A dan di gedung B 172.16.10.024 untuk di gedung B. Sedangkan untuk VLAN 20 untuk komputer staff dengan subnet 192.168.20.024 di gedung A dan di gedung B 172.16.20.24. Lalu untuk server kita menggunakan VLAN 30 dengan subnet 192.168.30.0/24 dan untuk di gedung B dengan IP 172.116.30.0/24. Nah, seluruh configuration ini jelas diinjeksikan melalui CLI switch, melalui dari pembuatan nama, VLAN, sehingga penentuan port akses. Sedangkan di sisi router, konfigurasi sub interface ini menggunakan escapulasi.q1 bertindak sebagai DAFUG gateway berbagi masing-masing LAN. Nah,
Bagian krusial dari jaringan ini adalah kombinasi multi protokol, routing dengan kebijaksanaan QoS. Nah, untuk yang rondasi link, jalur utama antar gedung dikelola OSPF untuk menjamin kecepatan pertukaran data, sementara itu jalur cadangan melewati ISPF diatur menggunakan RIP v2. Kedua protokol ini saling bertukar informasi root melalui teknik redistribusi routing. Lalu yang kedua adalah akses internet atau protokol NAT overload path. Diterapkan pada interface luar arah ISP agar user internal dari semua VLAN bisa mengakses internet secara bersamaan menggunakan IP publik. Lalu yang ketiga adalah QoS, meningkatkan keterbatasan bandwidth pada kabel serial. Saya membuat kebijakan prioritas lalu lintas menggunakan class map dan police map. Traffic krusial seperti HTTP dan HTTPS dan VoIP dimasukkan ke dalam kelas prioritas tinggi dengan jaminan alokasi bandwidth minimum 40%. Nah, sebaliknya traffic yang berat itu seperti FTP dibatasi dengan kelas prioritas rendah dengan maksimum 15% bandwidth. Hal ini memastikan akses web perusahaan tidak terganggu meskipun ada aktivitas penggunaan file besar. Dari sini kita masuk ke analisa performa yang mungkin saya akan uji itu adalah untuk delay, jitter, dan packet loss. Pertama kita akan menguji delay. Terlebih dahulu kita akan udah buka simulator. Lalu di sini kita ada pilih untuk edit filter. Di sini kita memilih filter DNS, FTP, FTP, dan ICM. Lalu kita akan menerapkan salah satunya, menerapkan di PC satu, lalu kita terapkan untuk di server B. Lalu kita jalankan. Oke, dia udah sampai server B. Di sini kita melihat dari end-to-end delay antar gedung ini sebesar 5 ms. Untuk delaynya. Lalu untuk prosesnya kita lihat masih in progress. Oke, sukses terkirim. Lalu berikutnya kita akan menggunakan jitter. Jitter itu memiliki rumus untuk mengukuran jitter itu delay. Delay n sorry. Delay n dikurang untuk yang pertama kali sampai dikurang delay dari yang kedua dikurangi 1. Dikurangi 1 untuk hasilnya. Nah, di sini mungkin kita akan mencoba sebanyak 3 atau 5. Untuk rutenya masih sama dari server A, dari komputer A ke server B. Oke, kita kirim. Bentar, ini agak masalah. Dari A ke B, dari A ke B, dari A ke B, dari A, dari A ke B, dari A ke B. Nah, di sini langsung kita jalankan. Nah, dari sini kita udah lihat salah satu udah ada nyampe dari switch A dengan timeline 5 menit, 5. Milisecond. Lalu dari mana lagi?
router A, router B dari switch B. Oke, server switch B. Nah, ini di 6. Misalnya di 6. Jadi yang kedua dikurangi itu. Dikurangi. Jadi 2 dikurangi 6, lalu berikut seterusnya juga. Untuk kita menghitung delay. Untuk menghitung jitter, sorry. Di sini kita hampir tidak ada delay. Dan semua paket terkirim sukses. Lalu untuk yang berikutnya, kita akan mencoba simulasi dilihat untuk mengukuran paket loss. Sebentar saya reset clear event list, reset. Error. Dilihat, udah. Oke, kita ukur untuk paket loss di mana salah satu jalurnya terputus. Kita akan coba delete jalur yang tengah. Oke. Oke, sudah kita reset dan kita sudah delete. Kita akan menggunakan satu aja. Oke, lalu kita play. Apakah dia akan berhasil? Kita kirim. Nah, pada skala normal itu untuk packet loss kita harusnya bisa 0%. Oke, di sini kita lihat ada perbedaan sedikit. Yang pertama itu kalau misalkan kita lihat jalur tengah, itu lebih 5 ms. Ini kita sampai di switch B 6 ms. Jadi ada perbedaan di 1 milisecond. Ini jaringan akan secara otomatis mengalihkan traffic melalui router ISP. Ini tengah ini. ISP. Yang di tengah. Ada router ISP. Nah, paket itu tidak akan hilang atau loss. Jadi, lossnya itu tetap 0%. Hanya waktu delaynya sedikit bertambah seperti yang tadi kita lihat. Ini sudah sukses belum? Oh, masih progress. Progress. Lihat lagi. Oke. Kita coba lagi, kita kirim lagi, ulang. Seharusnya bisa. Ulang. Untuk diskonnya mungkin sedang error. Mungkin sekian dulu untuk video dari saya. Secara keseluruhan ini seharusnya pengujiannya sudah berhasil. Untuk di laporannya, mungkin nanti akan saya lampirkan eh, di caption di video di bawah ini. Demikian penjelasan untuk mengenai proyek rancangan jaringan untuk PT Innova ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Sampai jumpa.